sahabat Premier, perkenalkan saya Agustina Montefiore, perawat di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Pada bulan September, Rumah Sakit Premier Jatinegara memperingati Bulan Jantung Nasional. Saya mengajak sahabat Premier untuk lebih mengenal Rumah Sakit Premier Jatinegara, khususnya di Poliklinik Jantung yang memiliki Cardiac Diagnostic Center. Cardiac Diagnostic Center merupakan pemeriksaan penunjang bagi pasien yang mengalami gangguan jantung atau penyakit jantung. Sahabat Premier ingin tahu apa saja fasilitas yang terdapat di Cardiac Diagnostic Center? Yuk ikuti saya. Selamat datang di lantai 5 rawat jalan Rumah Sakit Premier Jatinegara. Di sini terdiri dari ruang konsultasi dokter jantung dan ruang Cardiac Diagnostic Center. Di sebelah kiri Anda adalah ruang 581, adalah ruang treadmill. Kemudian ruang 582 adalah ruang ehokardiografi dan ruang elektrokardiogram. Di sebelah kanan Anda adalah ruang 591, yaitu ruang ABPM atau Ambulatory Blood Pressure Monitoring dan ruang Holter. Yuk kita lihat di kamar 581. Kita sudah sampai di kamar 581. Kamar 581 adalah ruang treadmill. Apa saja sih yang ada di dalam ruang treadmill? Yuk kita lihat. Selamat pagi, nurse. Mari. Ruang treadmill adalah ruang pemeriksaan diagnostik untuk mengetahui penyakit jantung koroner. Di ruang treadmill ini terdiri dari satu set alat untuk treadmill yang nanti akan dipandu oleh nurse yang memandu saat tindakan treadmillnya. Kemudian ada alat untuk melihat rekaman jantung. Jadi alat rekaman jantung monitor tersebut akan terlihat apa saja sih ada atau tidaknya kelainan. Kemudian ada alat tensimeter. Jadi pasien saat melakukan tindakan treadmill akan dipantau tensinya oleh nurse dengan alat tensimeter tersebut. Itulah tadi penjelasan yang ada di ruang treadmill. Untuk selanjutnya kita akan beralih ke ruangan pemeriksaan diagnostik selanjutnya. Yuk, mari. Mari, nurse. Kita tiba di kamar 582. Kamar 582 adalah ruang pemeriksaan diagnostik untuk tindakan ehokardiografi dan ehokardiogram. Untuk tindakan ehokardiografi dilakukan oleh dokter jantung dan untuk tindakan ehokardiogram dilakukan oleh nurse. Untuk tindakan ehokardiografi nanti akan dibantu oleh dokter Hasril. Mari silahkan. Halo sahabat Premier, perkenalkan saya Dr. Hasril Hadis, spesialis jantung dan pembuluh darah Rumah Sakit Premier Jatinegara. Kali ini kita masuk ke ruangan ehokardiografi. Ehokardiografi diambil dari kata echo dan kardiografi. Kita akan melihat struktur dan fungsi jantung melalui alat yang kita sebut dengan ehokardiografi ini. Beberapa fungsi daripada ehokardiografi. Yang pertama adalah kita bisa melihat dimensi ruang jantung. Apakah ruang jantung itu ukurannya normal ataukah sudah membesar? Lalu kita bisa melihat adanya ketebalan dinding-dinding jantung. Apakah menebal? Lalu yang berikutnya kita bisa melihat pompa jantung. Apakah pompa jantungnya normal, pompanya lemah, atau hiperkinetik atau yang sangat kuat sekali. Jadi fungsi ehokardiografi ini amatlah sangat banyak dan sangat membantu sekali dalam mendiagnosis penyakit jantung oleh dokter jantung. Nah, dari pengukuran ini saya lihat semua dalam batas normal. Ya, itulah alat ehokardiografi untuk mendeteksi masalah kelainan pada jantung yang dalam hal ini membantu dokter jantung dalam mendiagnosis penyakit jantung. Sahabat Premier sudah tahu kan mengenai pemeriksaan diagnostik ehokardiografi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Hasril tadi?
Selain ehokardiografi, ruangan ini juga dipakai untuk tindakan EKG atau elektrokardiogram. EKG merupakan pemeriksaan rekam jantung untuk melihat gangguan irama pada jantung. Setelah pemeriksaan dilakukan, maka hasil akan dianalisa oleh dokter. Elektrokardiogram dilakukan pada pasien dengan keluhan seperti dadanya sakit, berdebar, sesak nafas. Tindakan ini dilakukan kurang lebih selama 10-15 menit. Terdapat satu ruangan lagi nih sahabat Premier. Yuk kita geser ke ruangan berikutnya. Halo, saya Dr. Muhammad Kibran Fauzi Harmani Kalim, spesialis jantung dan pembuluh darah yang sehari-hari bertugas di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Pada kali ini kita akan membahas mengenai apa itu alat ABPM atau yang dikenal dengan Ambulatory Blood Pressure Monitoring dan alat Holter EKG. Ketika Bapak atau Ibu mengalami keluhan dan kemudian memutuskan untuk berkonsultasi kepada dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, kadangkala keluhan yang Anda rasakan di rumah mendadak hilang di rumah sakit. Bagaimana solusinya? Di Cardiac Diagnostic Center Rumah Sakit Premier Jatinegara, kita memiliki solusinya, berupa pemasangan alat Ambulatory Blood Pressure Monitoring ataupun Holter EKG 24 jam. Saya Dr. Gibran, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Pada kali ini kita akan melakukan pemasangan ABPM karena Ibu memiliki tekanan darah yang belum terkontrol. Jadi nanti alat ini adalah berupa cuff, nanti dia akan otomatis secara menensi dalam 30 menit atau 1 jam intervalnya. Kemudian hasil perekamannya akan dilakukan perekaman di sini. Nanti dibawa pulang, jangan dicopot, kemudian dalam 1x24 jam kalau bisa jangan mandi. Nanti besoknya akan dilepas agar alat ini bisa kita baca di rumah sakit, di komputer. Nanti kita print dan hasilnya akan dilakukan evaluasi oleh dokter. Ada yang mau ditanya kira-kira Ibu? Cukup dokter, terima kasih. Alat Ambulatory Blood Pressure Monitoring juga bisa melihat fenomena tersebut yang kita kenal dengan white coat hypertension. Selain itu juga bisa melihat hipertensi tersamar atau mask hypertension, dan juga kita bisa melihat bagaimana variabilitas tekanan darahnya. Sehingga pada prinsipnya, Ambulatory Blood Pressure Monitoring sangat direkomendasikan untuk dilakukan pemeriksaannya, terutama pada diagnosis hipertensi dan pada evaluasi pengobatan hipertensi. Kemudian alat pemeriksaan yang lainnya yang bisa dilakukan pemasangan di rumah sakit dan kemudian dibawa pulang oleh pasien untuk dilakukan pemeriksaan adalah Holter EKG. Holter EKG adalah suatu alat perekaman jantung di mana alatnya dibawa pulang ke rumah, kemudian selama 24 jam dia akan merekam aktivitas jantung secara otomatis. Setelah itu, alatnya kemudian dibawa ke rumah sakit kembali untuk dilepas dan dokter akan melakukan analisis hasil perekaman yang dimaksud. Kita bisa lihat ini adalah denyut jantung yang direkam dalam satu waktu. Ini adalah denyut jantung yang normal. Di sini kita bisa lihat adanya satu denyut debaran tambahan yang berwarna seperti ini. Kemudian terjadi jeda atau pause, dan pada di sini biasanya pasien akan timbul keluhan rasa berdebar. Di sini juga kita lihat di waktu yang lain juga masih ketangkap, sehingga itulah kegunaan dari alat Holter EKG. Dari perekaman tersebut, maka dokter spesialis jantung bisa memberikan obat yang tepat berdasarkan dari kondisi irama yang dialami oleh Bapak atau Ibu. Selain di lantai ini, Cardiac Diagnostic Center juga terdapat di lantai 1 ruang radiologi, yaitu CT kardiak dan angiografi. CT kardiak ini salah satu tindakan non-invasif untuk melihat pembuluh darah jantung, struktur jantung, dan apakah ada sumbatan atau tidak di pembuluh darah jantung. Kemudian, ruang angiografi memiliki fungsi yang hampir sama dengan CT kardiak, namun tindakan dilakukan menggunakan tindakan invasif. Jadi, untuk sahabat Premier, sudah tahu kan mengenai apa saja yang terdapat di ruang Cardiac Diagnostic Center Rumah Sakit Premier Jatinegara? Yaitu di lantai 1 kami mempunyai CT kardiak dan ruang angiografi. Sedangkan di lantai 5 kami mempunyai ruang treadmill, ruang echo, ruang EKG, ruang Holter,
dan ruang ABPM atau Ambulatory Blood Pressure Monitoring. Demikian penjelasan terkait fasilitas dan peralatan di Cardiac Diagnostic Center Rumah Sakit Premier Jatinegara. Semoga bermanfaat bagi sahabat Premier. Salam sehat.